Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qail fi mahkam kitabih wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzi idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Suprihatini Tias MPD selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Susanto MSI selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Kepada yang terhormat Ibu Usfiatul Marfu'ah MSI selaku Dosen Pembimbing Lapangan Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lade Atamami dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Wali Songo Semarang, ingin menyampaikan sedikit ceramah dengan tema syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita diberikan kesehatan untuk selalu beribadah kepadanya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpah abadikan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan suri tauladan untuk kita semua yakni umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling penting yakni nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu kita sadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita ini lebih banyak daripada masalah dan cobaan yang telah kita hadapi dan rasakan saat ini. Dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka dalam kehidupan kita hingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, dan begitu juga kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah dan cobaan. Agama Islam telah mengajarkan panduan kita dengan selalu senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, yang berarti bersyukur ketika kita mendapat sebuah kenikmatan, dan as-sabru indal musibah, yang berarti bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer ataupun tolak ukur keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini.
Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang akan melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniai Allah kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan juga dalam ayat selanjutnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi idza asabahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dan dalam menghadapi musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho ataupun menerima cobaan tersebut, maka baginya keriduan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus-menerus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar kita ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita tetap akan tegar dalam melewatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat, ataupun menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah, dan kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar, dan ketika mereka dihina, mereka pun tetap sabar. Mereka tetap tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun, mereka bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang.
Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebagai contoh bersyukur dengan anggota tubuh artinya menggunakannya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Misalnya, mata ini digunakan untuk memandang hal-hal yang baik, pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, dan anggota tubuh ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari seperti sabar dalam menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat waktu dan sholat selalu berjamaah, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu. Demikianlah ceramah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah yang harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.